Semenjak pandemi COVID-19 ini, banyak sekali terjadi perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat masyarakat menjadi tidak produktif seperti biasanya. Pada awal penyebaran virus COVID ini, masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah dan hanya boleh keluar rumah jika ada kepentingan saja. Anak-anak sekolah dan para pekerja diminta untuk belajar dan bekerja di rumah masing-masing. Para pengusaha terpaksa menutup tokonya, bahkan sampai ada pegawai yang terkena PHK. Namun, saat ini kita memasuki era new normal. Istilah new normal muncul di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menegaskan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Seperti selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau yang biasa kita sebut dengan PHBS. Memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Lalu ada pula salah satu dampak perubahan dari COVID-19 adalah pelaksanaan posyandu. Biasanya posyandu ini dilakukan di lingkungan RT masing-masing pada setiap bulannya. Namun, di masa new normal, segalanya berubah. Dengan adanya aturan bahwa semua orang harus melakukan social distancing, maka tidak boleh mengadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Di RT X, Kelurahan Y, terdapat 100 bayi dan balita yang tetap perlu dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, serta kesehatannya. Namun, dengan adanya aturan pemerintah, tentunya kegiatan posyandu yang melibatkan masyarakat banyak pertimbangan dalam melaksanakannya. Maka dari itu, sebagai pengurus PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, turut berperan dalam mengambil keputusan mengenai posyandu tersebut. Maka dibuatlah pertemuan anggota-anggota PKK di RTX untuk membicarakan sistem pelaksanaan posyandu di masa new normal ini. Halo semuanya. Halo. Ayah, gimana nih bulan depan posyandunya? Menurut kalian masih harus nggak sih ngadain posyandu gini di RT-RT gitu? Atau lebih baik mereka kayak langsung datang ke fasilitas kesehatan kayak puskesmas, rumah sakit, atau yang lainnya? Nih, kalau menurut gue sih ya, kayak posyandu itu emang harus penting, karena penting banget nih buat mantau nih perkembangan dan pertumbuhan si anak-anak, makanya perlu diadain, apalagi kan kayak kita mantau juga kondisi imunnya gimana, jadi menurut gue sih tetap aja diadain gitu. Tapi emang sih kayaknya lebih aman ke rumah sakit atau enggak puskesmas ya. Soalnya kan di sana lebih ketat gitu tuh protokol kesehatannya. Jadi kayak kita ngerasa lebih aman aja gitu. Tapi nih ya, kalau mereka harus tetap ke rumah sakit, gimana caranya untuk orang-orang yang terkena PHK, yang anaknya harus tetap menjalankan imunisasi. Sedangkan mereka buat makan aja susah, apalagi buat ditambah biaya imunisasi. Kan biaya imunisasi sangat mahal di rumah sakit. Tapi benar banget sih kata Vega,
Apalagi kan dilihat dari masyarakat yang mulai males jalanin protokol kesehatannya ya. Jadi kayaknya lebih aman langsung ke rumah sakit atau puskesmas deh. Iya, bener tuh kata Vega tadi. Kalau di rumah sakit sih emang kelihatannya lebih aman, tapi gimana kalau buat masyarakat yang menengah ke bawah? Solusinya gimana nih supaya mereka bisa tetap imunisasi buat anak-anaknya gitu? Berarti kita fokusnya ke masyarakat menengah ke bawah aja kali ya. Soalnya kan kalau misalkan menengah ke atas juga pasti udah ngambil pusing ya soal biaya imunisasi, entah mau di rumah sakit atau enggak. Nih, gue sih ada usul gimana kalau kita tetap ngelaksanain posyandu sebagaimana mestinya, kayak biasanya aja. Nah, tapi protokol kesehatannya tetap kita tegakin. Nah, gimana caranya kita tuh biar bisa memperketat penjagaannya. Terus kita tuh bagi-bagi tugas, siapa yang sebagai keamanan, siapa yang ngatur pasien, terus yang bagian administrasinya siapa, terus yang lainnya juga deh. Nah, kalau misalnya nanti nggak ada yang pakai masker nih, kita suruh balik aja, suruh ngambil maskernya. Gitu. Bisa nih, gue tampung dulu pendapatnya. Cuma ada yang mau gue tanyain. Kalau misalnya nih, yang rumahnya jauh, gak pakai masker, terus dia kan pasti kayak yang tadi lo bilang, berarti dia harus balik dong ke rumah. Kalau misalnya kayak dia balik ke rumah gitu, berarti bolak-balik dong. Gimana kalau posyandu juga nyediain masker sama fasilitas cuci tangan? Oh iya, bisa tuh. Tapi ya, kan kalian tahu sendiri masker sekali pakai sekarang lagi naik harga banget. Gimana kalau beli masker kain aja? Gue setuju sih, lagi pula kan pasien nggak harus pakai masker medis ya. Bisa aja kan pakai masker kain yang bisa dipakai berulang kali dan bisa dicuci juga. Seenggaknya lebih hemat sih. Gimana kalau sebelum datang ke posyandu kita kasih tahu dulu nih ke warganya, pemberitahuan apa aja sih yang harus disiapin sebelum datang ke posyandu. Nah, ini gue baru kepikiran. Ya bener-bener. Bener. Oh iya, tapi selain kita wajib pakai masker sama rajin cuci tangan, kita kan juga harus tetap jaga jarak nih ya. Tapi kan kita nggak tahu nih nanti bakal seberapa banyak pasien yang datang ke posyandu kita. Bisa aja nanti pasiennya membludak, terus nantinya kita malah jadi keteteran. Protokol kesehatannya malah terabaikan. Gimana tuh? Oh iya juga ya. Berarti gimana kalau H-3 posyandu, kita kasih pengumuman aja ke warga tentang apa yang harus disiapkan. Contohnya seperti masker itu. Nah, setuju sih gue. Terus gimana kalau kita buat pendaftaran dulu sebelum dilaksanain posyandunya? Nah, setuju. Setuju sih. Oh, paham maksud dia kayak kita registrasi dulu ya buat dapat nomor urut, terus dibuat kayak per kloter gitu supaya nanti warga juga nggak berebutan, terus di posyandunya juga jadi terorganisir gitu. Nah, iya gitu maksud gue. Tapi gimana cara informasiinnya? Kita ke rumah warga satu-satu atau lewat sosial media kayak WhatsApp? Gimana kalau kita lewat WhatsApp? Kan setiap warga nih pasti punya tuh yang namanya aplikasi WhatsApp. Setuju. Iya, setuju juga gue. Tapi menurut gue sih nggak apa-apa ya lewat WA. Cuma kan informasinya masih nggak bisa dipastiin nih sampai ke semua warga atau enggak. Iya juga ya. Gue tau gimana kalau misalnya kita umumin juga di speaker masjid. Jadi kalau kita kasih syarat kalau datang ke posyandu itu harus pakai masker. Boleh. Gimana? Iya, gue setuju sama Alia. Nah, buat aturan social distancing-nya, mau gimana biar nggak membludak gitu, pakai kloter 1, 2, atau 3, gimana gitu? Iya, Bener. Oke, berarti kita udah ada 2 saran ya. Ada option lain lagi nggak? Oh iya, gue punya nih saran terakhir.
Kayaknya cara lainnya biar bisa tetap dilaksanakannya posyandu bisa dengan datengin rumahnya masing-masing. Iya deh, kan kita juga banyak sih orangnya, bisa dibagi-bagi kelompok gitu. Bisa tuh kita bagi tugas aja ya. Kayak misalnya 3 orang ke gang A, 3 orang lagi ke gang B. Terus seterusnya aja kayak gimana. Nah, iya tuh bisa. Oke, berarti kita udah ada 3 saran ya. Gimana buat nyepakatin kita voting aja? Setuju. Udah langsung aja ya gue pimpin votingnya. Jadi option pertama itu kita nggak ngadain posyandu nih, tapi masyarakat itu disarankan untuk ke fasilitas puskesmas, fasilitas kesehatan yang lain gitu kayak puskesmas atau rumah sakit. Nah, option kedua tadi posyandu tetap diadain dengan protokol kesehatan dan diumumkan persyaratannya buat ngikutin posyandunya lewat WA dan pengumuman masjid. Dan option ketiga itu posyandu dilakukan door to door. Coba langsung aja ya voting. Kalau gue sih lebih milih ke option 2. Aku juga option 2 deh. Gue sendiri sih option 2 ya. Yang lain gimana? Gue pilih option 2 juga. Kayak gue juga pilih option 2 deh. Kalau gue pribadi sih kayaknya pilih option 3. Kalau gue kayaknya juga pilih option 2 deh. Oke, jadi keputusannya tadi hasilnya itu option 1 itu nggak ada suara ya. Option 2 itu ada 5 suara dan option 3 itu ada 2 orang yang milih. Berdasarkan suara terbanyak nih, kita gunain option yang kedua. Posyandu tetap diadakan dengan protokol kesehatan dan diumumkan persyaratan mengikuti posyandunya lewat WA dan pengumuman masjid. Gimana? Oke, berarti kita tetap lakuin posyandu. Sebelum ngadain posyandu, petugas menyebar broadcast melalui WA buat infoin ke warga-warga. Terus H-3, petugas memberikan pengumuman melalui speaker masjid, kasih tahu kalau syarat mengikuti posyandu itu harus memakai masker dan registrasi untuk mendapatkan nomor urutan. Gitu. Iya, benar. Berarti udah fix ya. Terus gimana buat pembagian tugasnya? Siapa yang mau nanti jaga depan buat ngecek masyarakat? Kalau buat jaga depan, gue sama Sinta aja. Berdua cukup kan ya? Kayak sih cukup sih. Terus kalau yang jaga meja regis siapa? Kayaknya gue sama Zahra bisa deh. Nanti aku ikut juga deh, aku ikut bantu biar nggak repot. Terus yang lain gimana? Kalau sisanya sih kayak biasa aja. Tugasnya memeriksa-meriksa gitu aja. Nah, kan kalau itu mah gampang tuh, diaturnya nanti pas paginya aja. Iya, benar. Nah, bener juga tuh. Ya udah, berarti ini udah ya permasalahan kita. Udah selesai ya berarti ya, udah malam juga nih. Ya, ini udah ngantuk. Ya udah, tutup aja ya rapatnya ya. Makasih semua atas sarannya. Makasih juga semua. semuanya. Assalamualaikum. Selamat tidur. Bye. Good night. Selamat tidur. Wow.